Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Kolai. Film ini dibintangi aktor Kollywood Vijay Anthony dan disutradarai oleh Balaji Kumar. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Vinayak adalah polisi cerdas yang sudah berhasil memecahkan banyak kasus. Sandhya adalah junior Vinayak. Leela adalah seorang penyanyi yang cantik. Suatu hari di pusat kota Madras, Provinsi Tamil Nadu, seorang polisi cerdas bernama Vinayak mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Suatu malam, Vinayak pergi bersama putrinya. Karena mengobrol, Vinayak dan putrinya mengalami kecelakaan. Vinayak dan putrinya langsung dilarikan ke rumah sakit. Vinayak tidak terluka sedangkan putrinya terluka parah. Putri Vinayak mengalami koma di rumah sakit. Sejak itu Vinayak mengambil cuti panjang. Vinayak dan istrinya sedih melihat putri mereka yang koma di rumah sakit. Di sisi lain, seorang penyanyi cantik bernama Leela sedang naik daun. Sejak kecil, Leela bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Leela sangat menikmati profesinya sebagai penyanyi. Suatu malam, Leela pergi ke sebuah bar. Di sana, Leela melihat seorang penyanyi tampan dan terkenal bernama Satis sedang bernyanyi. Satis tampil maksimal dan membuat semua orang terpukau. Seusai bernyanyi, Satis menghampiri Leela dan mengajaknya berkenalan. Mereka berdua berkolaborasi dalam beberapa proyek dan menjadi dekat. Leela dan Satis kemudian menjalin kasih. Beberapa hari kemudian, Satis mengajak Leela makan malam romantis. Di sana, Satis melamar Leela dengan meletakkan sebuah cincin di atas kue. Leela senang dan menerima lamaran Satis. Setelah makan malam, Satis mengantar Leela pulang ke apartemennya. Setelah mengantar Leela masuk ke dalam apartemennya, Satis kembali pulang. Tiba-tiba, Satis dan Satpam shift malam mendengar Leela menjerit. Sontak, Satis dan Satpam menghampiri pintu apartemen Leela. Satis bertanya, "Leela, mengapa kau menjerit? Apa kau tidak apa-apa?" Leela menjawab, "Aku tidak apa-apa, Satis. Aku hanya kaget melihat bayangan di jendela. Kau pulang saja, Satis. Besok kita akan bertemu lagi." Satis kemudian kembali pulang. Sedangkan Satpam shift malam duduk kembali di resepsionis. Besok pagi, ART Leela bernama Megala masuk ke apartemen Leela. Megala berteriak melihat mayat Leela terbaring di sofa. Satpam malam menghampiri Megala dan melapor kepada polisi. Dengan cepat, kepolisian mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan analisa TKP, kesimpulan sementara polisi, kasus ini adalah kasus pembunuhan dengan motif perampokan. Lemari uang milik Leela dikuras habis oleh pelaku. Sandhya akan mencari sidik jari pelaku yang ditemukan di lemari uang Leela. Kapolda memerintahkan polisi bernama Sandhya untuk menangani kasus ini. Jika Sandhya mengalami kesulitan, Kapolda menghimbau Sandhya untuk meminta bantuan Vinayak. Vinayak adalah polisi cerdas yang sudah memecahkan banyak kasus. Sandhya patuh kepada Kapolda. Sandhya lalu mendatangi Vinayak di rumah sakit. Terlihat Vinayak dan istrinya sedang menunggu putri mereka yang masih koma di rumah sakit. Sandhya sedih melihat kondisi putri Vinayak. Sandhya kemudian menceritakan kasus Leela kepada Vinayak. Meskipun sedang cuti panjang, Vinayak bersedia membantu. Vinayak melihat foto-foto Leela di TKP. Besok pagi, Sandhya melaporkan analisa sementara kasus Leela kepada Kapolres. Kapolres tidak serius menanggapi kasus Leela. Dalam kasus ini, Sandhya akan dibantu Vinayak. Kapolres tidak suka dengan Vinayak karena Vinayak adalah polisi cerdas dan jujur.
Kapolres memerintahkan Sandhya dan Vinayak agar segera menyelesaikan kasus Lela. Sandhya dan Vinayak mulai mendiskusikan kasus ini. Vinayak bertanya apa saja yang sudah Sandhya dapatkan. Sandhya menjawab penyebab kematian Lela disebabkan oleh kekurangan nafas karena dicekik. Waktu kematian Lela diperkirakan jam 11 malam ke atas. Sandhya dan Vinayak langsung melakukan penyelidikan. Sandhya menginterogasi Meghala. Meghala adalah orang yang pertama melihat mayat Lela. Meghala mengatakan ia memegang kunci cadangan apartemen Lela karena Lela sangat mempercayai Meghala. Meghala bekerja mulai pagi hingga sore hari. Meghala menyiapkan semua keperluan Lela. Pagi itu, Meghala mengambil baju di lemari pakaian. Meghala kecantol kunci lemari pakaian. Lela memberitahu Meghala ia akan makan malam dengan Satish. Sandhya pergi ke rumah Satish dan menginterogasi Satish. Terlihat Satish masih bersedih atas kepergian Lela. Satish mengatakan malam itu ia mengajak Lela makan malam romantis untuk melamar Lela. Setelah itu, Satish mengantar Lela pulang ke apartemennya. Ketika Satish hendak keluar, Satish mendengar suara teriakan. Namun karena Lela mengatakan tidak apa-apa, Satish kembali pulang. Sandhya bertanya kepada Satish siapa orang yang pernah bermasalah dengan Lela. Satish menjawab Arjun adalah fotografer terkemuka yang dikenal temperamen. Lela bercerita kepada Satish ia pernah berseteru dengan Arjun. Lela kemudian menginterogasi Satpam Malam. Satpam Malam mengatakan malam itu ia melihat Satish mengantar Lela pulang. Satpam dan Satish juga mendengar suara teriakan dari apartemen Lela. Beberapa menit setelah Satish pergi, Satpam Malam mendengar suara pria dari apartemen Lela. Jika memang ada seorang pria yang masuk ke dalam apartemen Lela, Sandhya menduga pria itu masuk melalui pintu darurat yang berada di samping. Satpam tidak setuju karena jika pintu darurat terbuka, maka alarm tanda bahaya pasti berbunyi. Faktanya, Satpam tidak mendengar bunyi itu. Besok pagi, Sandhya dan Vinayak menginterogasi Satpam Shift Pagi. Satpam Shift Pagi mengatakan jam 9 malam seorang pria bernama Bablu mendatangi apartemen Lela. Bablu mengaku sebagai teman Lela. Bablu masuk sebentar ke apartemen Lela dan kembali pulang. Sandhya dan Vinayak kemudian mengecek pintu darurat. Ketika Vinayak membuka pintu darurat, tanda bahaya berbunyi dengan kencang. Vinayak mencoba menganalisa pembunuhan Lela. Sandhya dan Vinayak kemudian masuk ke dalam apartemen Lela. Vinayak melihat apartemen Lela yang berantakan. Vinayak juga melihat lemari pakaian Lela terbuka, tapi anehnya kuncinya berada di dalam. Vinayak juga melihat lampu meja di dekat sofa terlempar jauh dari sofa. Lampu meja yang berat itu tidak mungkin jatuh hanya karena tangan Lela. Artinya pembunuh Lela sengaja mengacak-acak apartemen Lela agar terlihat seperti perampokan. Vinayak menduga ada lebih dari satu orang di apartemen Lela ketika pembunuhan terjadi. Ada pembunuh dan saksi. Vinayak juga yakin ada pencuri yang masuk ke apartemen Lela karena lemari uang Lela dikuras habis. Vinayak memerintahkan Sandhya untuk mempercepat pencarian sidik jari perampok yang ditemukan di lemari uang Lela. Vinayak memeriksa kulkas dan melihat ada satu es batu yang hilang dari tempatnya. Vinayak kemudian menginterogasi Meghala. Meghala mengatakan beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi, Bablu sering menemui Lela dan membicarakan sesuatu. Meghala memberitahu Vinayak, seorang remaja bernama Vinod juga sering menemui Lela. Lela bersahabat baik dengan Vinod. Apartemen Vinod berada di seberang gedung apartemen Lela. Sandhya dan Vinayak kemudian menemui Arjun di studio. Arjun adalah fotografer yang dikenal temperamen. Beberapa minggu lalu, kekasih Arjun yang merupakan teman baik Lela dirawat di rumah sakit karena berseteru dengan Arjun. Mendengar hal itu, Lela menghampiri Arjun dan memarahi Arjun. Terlihat tangan Arjun menggunakan gips. Sandhya bertanya mengapa tangan Arjun menggunakan gips. Arjun menjawab tangannya terluka karena berseteru dengan kekasihnya. Vinayak to the point mengatakan kamera CCTV di seberang gedung menangkap Arjun berjalan di halaman apartemen Lela ketika pembunuhan terjadi. Arjun menjawab, Pak Vinayak, malam itu aku dipanggil Lela melalui chat WhatsApp. Aku langsung mendatangi apartemen Lela melalui pintu darurat karena Lela menyuruhku masuk melalui pintu darurat. Setelah urusanku selesai, aku kembali pulang.
Vinayak menduga Arjun melihat sesuatu di apartemen Lela, namun Arjun tidak memberitahu hal itu. Vinayak yakin pintu darurat sudah terbuka sebelum Arjun masuk. Lalu siapa yang membuka pintu darurat itu dan membuat bel tanda bahaya tidak berbunyi? Arjun sir, third man. Sandhya dan Vinayak lalu kembali pulang. Di sisi lain, kepolisian terus melacak sidik jari pencuri. Sandhya dan Vinayak kemudian menginterogasi Vinod. Terlihat Vinod masih bersedih atas kepergian Lela. Vinod adalah sahabat Lela yang sangat menyayangi Lela. Vinod mengatakan, "Pak Vinayak, Lela sudah aku anggap seperti kakakku sendiri. Lela bercerita semuanya kepadaku. Lela pernah mengatakan ia kesal kepada Satis yang terkadang suka menyebut nama seorang wanita bernama Yamini. Namun Lela tidak tahu siapa Yamini. Pak Vinayak, malam itu aku melihat seorang pria bernama Adi masuk keluar dari apartemen Lela. Aku yakin Adilah pembunuh Lela." Vinod menunjukkan foto Adi kepada Sandhya dan Vinayak. Sandhya dan Vinayak kagum atas kecerdasan Vinod dalam menghack kamera. Sandhya dan Vinayak langsung mencari tahu tentang Adi. Adi adalah seorang agensi model yang tinggal di kota Mumbai. Suatu hari, Lela terbang ke kota Mumbai untuk bernyanyi. Adi melihat Lela bernyanyi. Adi menghampiri Lela dan mengajaknya berkenalan. Adi tertarik untuk menjadikan Lela sebagai seorang model. Setelah berpikir, Lela tertarik untuk menjadi seorang model. Lela kemudian menemui ketua agensi. Dalam waktu singkat, Lela menjadi seorang model yang terkenal. Suatu hari, Lela menghampiri Adi di kamar hotel. Adi menawari kontrak besar kepada Lela yang akan membuat Lela menjadi model nomor 1 di India. Namun, Lela harus staycation dulu dan tidur bersama Adi. Lela kaget dan ketakutan. Lela merenung sejenak di kamar mandi. Setelah berpikir, Lela memutuskan untuk menolak kontrak itu dan kembali pulang ke kota Madras. Lela lebih memilih menjadi seorang penyanyi di kota Madras. Lela tidak peduli dengan tawaran miliaran rupiah dari Adi. Adi marah atas penolakan itu. Ketua agensi marah besar kepada Adi karena tidak bisa mendapatkan tanda tangan kontrak Lela. Besok pagi, Vinayak terus memikirkan kasus ini. Vinayak memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa Yamini. Insting Vinayak mengatakan Yamini ada hubungannya dengan pembunuhan Lela. Anak buah Vinayak langsung mencari informasi mengenai Yamini. Terlihat Vinod menghack kamera komputer Vinayak untuk mengetahui update kasus pembunuhan Lela. Besok pagi, Vinayak dan istrinya menjenguk putri mereka di rumah sakit. Vinayak dan istrinya menangis sedih melihat keadaan putri mereka. Di sisi lain, Bablu menelpon Arjun menggunakan suara palsu. Bablu mengatakan Arjun adalah pembunuh Lela. Bablu meminta sejumlah uang kepada Arjun. Jika tidak diberi uang, Bablu akan melaporkan Arjun kepada polisi. Arjun bingung harus bagaimana. Vinayak terbang ke Mumbai dan menginterogasi Adi. Vinayak to the point menunjukkan foto mobil Adi yang terparkir di halaman apartemen Lela ketika pembunuhan terjadi. Vinayak juga menunjukkan foto pertemuan Adi dengan Bablu. Adi mengatakan, "Pak Vinayak, aku menemui Bablu untuk meminta bantuan Bablu agar aku bisa masuk ke apartemen Lela. Malam itu, aku masuk ke apartemen Lela melalui pintu darurat. Pintu darurat sudah dibuka lebih dulu oleh Bablu. Namun, ketika aku masuk ke dalam, aku melihat Lela sudah tewas terbaring di sofa. Aku mencoba menelpon Bablu namun tidak diangkat. Setelah menginterogasi Adi, Vinayak kembali ke Madras. Vinayak percaya dengan pernyataan Adi. Vinayak yakin Adi bukan pembunuh Lela. Jika Adi melihat Lela sudah tewas lebih dulu, lalu siapa yang membunuh Lela? Vinayak terus berpikir keras untuk memecahkan kasus ini. Terlihat Bablu menelpon Adi menggunakan suara palsu dan mengatakan Adi adalah pembunuh Lela. Bablu meminta sejumlah uang kepada Adi. Jika tidak diberi uang, Bablu akan melaporkan Adi kepada polisi. Adi ketakutan mendengar ancaman itu. Adi juga stres karena terus ditekan oleh ketua agensi. Tanpa berpikir panjang, Adi menembak kepalanya sendiri. Akhirnya, data kepolisian menunjukkan sidik jari yang ditemukan di lemari uang Lela adalah sidik jari Bablu. Polisi langsung mencari Bablu. Dengan cepat, polisi menemukan Bablu.
polisi langsung melakukan penyergapan. Bablu kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Bablu terlihat selengean dan tidak takut kepada polisi. Komputer Bablu dan semua barang-barang curian Bablu disita polisi. Di rumah, Vinayak dan istrinya ditelepon rumah sakit. Vinayak dan istrinya langsung pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi putri Vinayak semakin parah dan tidak bisa tertolong. Vinayak dan istrinya kemudian duduk di samping putri mereka. Vinayak berbicara dengan putrinya secara berbisik. Vinayak mengatakan ia sangat merindukan putrinya. Vinayak lalu mengecup kening putrinya. Tangan putri Vinayak sempat bergerak, namun beberapa jam kemudian putri Vinayak menghembuskan nafas terakhir. Istri Vinayak menangis sejadi-jadinya, sedangkan Vinayak hanya terdiam membisu. Jenazah putri Vinayak kemudian dibawa pulang. Sandhya dan semua orang melayat ke rumah Vinayak. Beberapa hari kemudian, anak buah Vinayak mendapatkan informasi mengenai Yamini dari penjara. Vinayak langsung menyusul anak buahnya di penjara. Sipir penjara mengatakan, Pak Vinayak, 12 tahun yang lalu, gadis kecil bernama Yamini tewas secara misterius di rumahnya. Kepolisian tidak tahu mengenai silsilah keluarga Yamini. Barang bukti di TKP hanyalah selembar kertas gambar yang dibuat Yamini. Vinayak dan anak buahnya lalu kembali ke kantor polisi. Vinayak dan Sandhya kemudian menginterogasi Bablu. Bablu ngotot mengatakan dirinya tidak membunuh Lela. Yanakku, Anda kolekku. Vinayak merasa ada yang Bablu sembunyikan. Karena polisi tidak mempunyai bukti Bablu melakukan pencurian dan pembunuhan, Bablu melalui pengacaranya akhirnya dibebaskan. Kepolisian memeriksa data-data di komputer Bablu. Vinayak ingin tahu kepada siapa saja Bablu menelpon. Kepolisian juga menemukan cincin lamaran Lela yang dicuri Bablu. Sandhya dan Vinayak yakin ketika Bablu mendatangi apartemen Lela jam 9 malam, Bablu tidak menemui Lela. Bablu memberikan hambatan di bel tanda darurat agar suara tanda bahaya tidak berbunyi ketika pintu darurat dibuka. Setelah itu, Bablu keluar dari apartemen melalui pintu utama. Bablu kemudian masuk lagi ke apartemen melalui pintu darurat. Bablu menunggu kedatangan Lela dengan bersembunyi di lemari pakaian. Bablu mengunci lemari pakaian dari dalam. Sandhya dan Vinayak terus memikirkan kasus ini. Dari panggilan telepon Bablu membuktikan Bablu telah menelpon Arjun dan Adi. Artinya malam itu Bablu adalah orang pertama yang masuk ke apartemen Lela. Setelah itu disusul oleh Satis, Arjun dan Adi. Bablu melihat kedatangan mereka bertiga melalui lubang kunci. Namun dari lubang itu Bablu tidak bisa melihat siapa yang membunuh Lela. Sementara ini Vinayak mempunyai dua teori. Teori pertama, setelah Satis keluar dari apartemen Lela, Arjun masuk dan membunuh Lela. Arjun kemudian mengacak-acak apartemen Lela dan berniat keluar. Namun Arjun melihat Adi di pintu. Arjun bersembunyi di kamar tidur. Adi masuk dan melihat Lela sudah tewas di sofa. Adi panik dan menelpon Bablu. Karena teleponnya tidak diangkat, Adi jengkel dan berbicara sendiri. Saat itulah Satpam mendengar suara Adi. Adi lalu keluar dari apartemen. Vinod memfoto Adi dan mencoba mengejar Adi. Arjun lalu menyusul keluar dari apartemen. Bablu keluar dari lemari dan mencuri semua barang-barang Lela. Setelah mencuri, Bablu keluar dan meletakkan satu es batu di bel pintu darurat. Dengan begitu, tanda bahaya tidak berbunyi. Teori kedua sama dengan teori pertama, tetapi bedanya Adi yang membunuh Lela. Arjun panik dan bersembunyi di kamar tidur, sedangkan Bablu hanya ingin merampok. Namun, Vinayak masih tidak yakin dengan dua teorinya itu. Vinayak masih penasaran mengenai siapa Yamini. Besok pagi, Satis mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kabar terupdate. Satis juga meminta izin polisi untuk masuk ke dalam apartemen Lela. Vinayak bertanya untuk apa Satis ingin masuk ke apartemen Lela. Satis dengan belibet menjawab ia ingin mengambil gitar pick yang merupakan hadiah dari Lela.
Sandia dan Vinayak melarang karena apartemen Lela masih berstatus sebagai TKP. Vinayak merasa Satis menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, seperti biasa, Bablu mendatangi Jim. Bablu akan menemui seseorang yang sudah ia peras. Bablu janjian bertemu di WC Jim. Terlihat seseorang itu memberikan uang yang diminta Bablu. Ketika Bablu ingin mengambil uang itu, seseorang itu menendang Bablu dengan keras hingga tewas. Kepolisian mendatangi Jim dan melakukan olah TKP. Pasca kematian Bablu, Sandia dan Vinayak semakin pusing memikirkan kasus ini. Terlihat Vinod terus memantau Vinayak melalui kamera komputer Vinayak. Vinod ingin tahu siapa pembunuh Lela. Malam hari, Vinayak mendatangi apartemen Lela. Vinayak berpikir sembari memejamkan matanya. Vinayak melihat di televisi Lela ada flash disk yang masih terpasang. Vinayak mengambil flash disk itu dan memeriksanya. Setelah diperiksa, Vinayak tahu siapa pelakunya. Besok pagi, Arjun ditemukan tewas karena racun di studionya. Di cermin Arjun terdapat tulisan I did it. Kapolres menduga Arjunlah yang membunuh Lela. Setelah puas membunuh Lela, Arjun menulis I did it di cermin dan melakukan bundi. Kapolres melakukan konferensi pers dan mengatakan pembunuh Lela adalah Arjun. Media percaya dengan hal itu. Di saat yang bersamaan, Vinayak menemui Satis di rumahnya. Vinayak mengatakan, "Satis, aku menemukan sesuatu yang kau cari di apartemen Lela. Kau mencari flash disk ini bukan?" Satis tersenyum dan terdiam membisu. Ternyata pembunuh Lela adalah Satis. Cedir. Vinayak lalu melanjutkan ceritanya. "Satis, kau belibet ketika mengatakan gitar pick. Disitulah aku tahu kau adalah pembunuh Lela." गिटार पिक kan சொல்றதுக்கு பதிலா Malam itu, Satis mengantar Lela pulang ke apartemennya. Setelah masuk ke dalam apartemen, Satis langsung membunuh Lela dengan mencekik. Kemudian, Satis mengacak-acak apartemen Lela agar terlihat seperti perampokan. Satis lalu mengecat Arjun menggunakan handphone Lela. Setelah itu, Satis keluar dari apartemen. Satis kaget melihat pintu darurat yang sudah terbuka. Satis menduga ada orang lain di dalam apartemen Lela. Satis kemudian berjalan ke resepsionis. Suara jeritan Lela yang sudah Satis rekam secara otomatis terputar di televisi Lela. Satis berhasil mengelabui satpam malam dan seakan-akan berbicara dengan Lela. Padahal suara itu adalah suara rekaman yang sudah dibuat Satis. Satis lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, Arjun masuk ke dalam apartemen Lela. Arjun panik melihat Lela yang sudah dibunuh. Ketika Adi akan masuk, Arjun bersembunyi di kamar tidur. Adi juga panik melihat Lela yang sudah dibunuh. Saat itulah satpam malam mendengar suara Adi. Adi lalu menyelinap keluar dari apartemen. Disusul Arjun yang juga keluar dari apartemen. Kemudian Bablu merampok semua barang-barang Lela. Setelah merampok, Bablu keluar dari apartemen. Bablu meletakkan satu es batu di bel tanda bahaya agar tidak berbunyi. Pasca pembunuhan Lela, Satis berusaha mencari tahu siapa orang yang berada di dalam apartemen Lela. Tak lama kemudian, Bablu menelpon dan memeras Satis. Satis baru sadar, ternyata yang berada di dalam apartemen Lela malam itu adalah Bablu. Satis langsung membunuh Bablu. Setelah membunuh Bablu, Satis membunuh Arjun dan menulis kalimat I did it di cermin agar seakan-akan Arjun adalah pembunuh Lela. Setelah mendengar kronologi dari Vinayak,
Satis tepuk tangan dan mengucapkan selamat atas kecerdasan Vinayak. Satis membenarkan semua pernyataan Vinayak. Vinayak bertanya kepada Satis, siapa Yamini? Satis menjawab, Pak Vinayak, sejak kecil aku yatim piatu. Yamini adalah adik kandungku. Ketika aku kecil, aku bermain petak umpet dengan Yamini. Yamini bersembunyi dan terkunci di dalam kotak besar. Aku mendengar Yamini menjerit minta tolong. Ketika aku ingin menyelamatkan Yamini, tiba-tiba aku menikmati suara jeritan Yamini. Karena itu, aku mengunci Yamini hingga Yamini menghembuskan nafas terakhir. Sejak itu, aku selalu teringat suara jeritan Yamini. Dari suara jeritan itu, aku bisa menciptakan lagu dan membuat komposisi musikku sendiri. Ketika dewasa, aku menjadi penyanyi terkenal. Setiap mengingat suara jeritan Yamini, aku selalu menyebut nama Yamini. Namun, Lela selalu bertanya mengenai Yamini. Lela cemburu kepada Yamini. Lela mengganggu konsentrasiku ketika aku mengingat Yamini. Aku tidak suka jika ada orang yang mengganggu ingatanku terhadap Yamini. Karena itu, aku membunuh Lela. Vinayak marah dan menyebut Satis sebagai seorang psikopat. Satis tersenyum dan tidak merasa bersalah. Vinayak lalu kembali ke kantor polisi. Vinayak baru tahu Kapolres sudah melakukan konferensi pers. Vinayak menemui Sandhya dan memberikan rekaman suara Lela yang dibuat Satis. Sandhya baru sadar ternyata pembunuhnya adalah Satis. Sandhya memberikan bukti itu kepada Kapolres dan meminta Kapolres untuk melakukan konferensi pers ulang dan mengatakan pembunuhnya adalah Satis. Namun Kapolres menolak. Sandhya tidak bisa berbuat apa-apa. Sandhya kecewa berat kepada Kapolres. Vinod melihat papan Vinayak yang menunjukkan bahwa pembunuh Lela adalah Satis. Vinod terbakar emosinya. Vinod menelpon Satis dan mengajak Satis bertemu. Malam hari, Vinod bertemu Satis di tempat sepi. Tanpa basa-basi, Vinod langsung menembak kepala Satis hingga tewas. Setelah membunuh Satis, Vinod rindu ingin bertemu Lela di alam lain. Karena itu, Vinod menembak mulutnya sendiri. Habis. Apa pesan dari film ini? Di akhir film ini, arwah Lela mengatakan jika Lela menerima tawaran Adi, mungkin Lela masih hidup. Lela menjadi model nomor 1 dan tinggal di kota Mumbai. Tetapi faktanya, Lela menolak dan memutuskan kembali ke kota Madras. Lela merasa menang karena bisa menolak tawaran Adi. Tetapi di dunia ini, meskipun kita menang, kita semua pasti akan mati. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.